Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 18 Desember 2020. Mari kita kembali mendoakan novena Natal hari ketiga. Kita siapkan hati kita dan kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam dan terberkatilah saat Putra Allah dilahirkan dari perawan tersuci di sebuah kandang Betlehem di tengah malam yang sangat dingin mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Kita hening sejenak menyampaikan ujub pribadi kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supayalah genap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Orang dikatakan tulus jika memberi tanpa mengharap kembali, seperti kasih seorang ibu kepada anaknya yang bagai surya menyinari dunia. Tulus adalah sikap hati yang bersih, ikhlas, dan jujur. Dari kata Inggris sincere atau true-hearted. Secara etimologis, kata tulus dari kata Latin sincerus, dari bentukan dua kata, yakni sinus tanpa dan sera yang berarti lilin. Kok sinusera tanpa lilin artinya menjadi ketulusan? Karena pada zaman dahulu, lilin digunakan untuk mengelabuhi, menutupi goretan-goretan marmer atau kayu. Zaman sekarang, lilin digunakan untuk mengawetkan buah apel. Bagi mereka yang peka,
tentu dapat menilai gelagat orang tulus yang tanpa lilin, tanpa kepura-puraan, dengan mereka yang hanya menggunakan topeng saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mana yang benar? Yusuf atau Yosef? Jawabannya keduanya menunjuk pada pribadi yang sama, yakni suami Bunda Maria dan ayah dari Yesus. Yusuf dari kata Ibrani dan Yosef, Joseph dari kata Inggris yang artinya Allah telah menghapuskan aibku. Firman hari ini memotret pribadi Santo Yusuf yang dikatakan sebagai pribadi yang tulus hatinya. Mengapa dikatakan demikian, Romo? Pertama, mari kita lihat teladan Santo Yusuf. Ia tidak mau mencemarkan nama baik orang, nggak mau membunuh karakter orang dengan kata-kata jahat. Pribadi yang tulus adalah pribadi yang tidak ngomongin orang dan mencemarkan nama orang lain. Yang kedua, ketulusan Santo Yusuf nampak dalam kepeduliannya, mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih, menghadapi problema kehidupan. Santo Yusuf tetap tenang dan mempertimbangkannya dengan akal sehat. Ketiga, hatinya yang tulus nampak dalam membawa segala pergumulan dalam doa dan melibatkan Allah dalam mengambil keputusan. Santo Yusuf mendapatkan mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan yang keempat, ketulusannya nampak ketika ia menunaikan kehendak Allah saat ia bangun dari doanya. Santo Yusuf segera melaksanakan kehendak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, teladan istimewa dari Santo Yusuf yang bersahaja tersimpul dalam satu bingkai ketulusan hati. Yang gak ngomongin orang, yang gak mau mencemarkan nama orang, yang selalu mempertimbangkan masalah dengan akal sehat, melibatkan Allah dalam segala problema hidup, keputusan-keputusan yang diambil dari hidup. Dan yang keempat, melaksanakan kehendak Allah. Sudahkah kita mengikuti teladan dari Santo Yusuf yang tulus hati ini? Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.